Selanjutnya kita bahas transistor BJT sebagai switch. Prinsipnya kita bisa manfaatkan transistor sebagai switch dengan memanfaatkan dua mode operasi, yaitu mode saturation dan juga mode cut-off. Tetapi perlu kita bahas kenapa perlu memakai transistor sebagai switch. Prinsipnya, switching dengan transistor itu dipakai untuk kasus-kasus yang melibatkan device yang memiliki arus atau voltase yang tinggi. Nah, seperti misalnya motor ya, ini kasus yang umum ya, pakai motor, kemudian relay, atau lainnya. Di sini misalnya ditunjukkan motor 12 volt dari Mabuchi Motor. Nah, bisa kita lihat di datasheet-nya bahwa arusnya cukup besar, yaitu arus untuk no load-nya itu adalah 75 miliampere dan juga bisa meningkat hingga 500 miliampere. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana sih skenarionya kalau kita ingin melakukan kontrol terhadap motor DC. Nah, tentu yang terpikir pertama kali itu adalah kita menggunakan potensiometer. Kita menggunakan potensiometer langsung dihubungkan dalam satu line dengan motornya. Nah, sehingga kalau kita ingin coba mengurangi kecepatan motor, ini resistansi dari potensiometernya kita coba naikkan, arus yang mengalir dikurangi, maka motor akan melambat. Nah, tetapi ini desain yang tidak efisien sebenarnya, karena heat atau calor akan terbentuk ketika kita ingin membuat motor tersebut melambat. Nah, desain yang lebih bagus itu adalah yang seperti ini, yaitu ketika kita menggunakan transistor sebagai switch. Dengan memanfaatkan transistor sebagai switch, kita bisa memanfaatkan arus yang lebih kecil ya. Ini jadi secara teori arus ini, arus IB, ini kan kira-kira 100 kali lebih kecil daripada arus yang kita perlukan untuk running motor. Ini adalah IC. Jadi bisa kita pakai misalnya arus di kisaran 1 miliampere untuk mengontrol nyala dan matinya motor tersebut. Dan ini adalah proses yang jauh lebih efisien dibandingkan desain sebelumnya. Baik, kita coba kerjakan contoh soal. Di sini diberikan contoh soal di mana kita memanfaatkan transistor BJT untuk mengontrol nyala dan matinya 3 LED sekaligus. LED 1, LED 2, LED 3 yang dihubungkan secara seri. Nah, ini adalah LED putih ya disebutkan. Dan kita memanfaatkan transistor dengan nilai beta sama dengan 100. Disebutkan di sini bahwa forward voltage dari satu LED adalah 3,2 volt dan arus yang dibutuhkan adalah 30 miliampere. Oke, baik. Jadi ada informasi bahwa arus ini ya, jadi arus IC yang dibutuhkan untuk menyalakan LED ini adalah 30 miliampere. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai dari R2, resistor R2, agar bisa melakukan switching ini. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebenarnya sederhana. Jadi, karena kita sudah punya informasi IC ini adalah 30 miliampere, maka dengan hubungannya IB dengan IC yang dihubungkan dengan beta, kita bisa menghitung betanya. Karena ingat bahwa kita punya rumus IC itu sama dengan IB dikalikan dengan beta. Oleh karena itu, IB-nya bisa kita hitung 30 miliampere ini dibagi dengan 100 atau sama dengan 0,3 miliampere. Oke, kalau seandainya IB, ini adalah IB ya, yang mengalir di sini adalah IB, yang kita butuhkan adalah 0,3 miliampere, maka berapa nilai resistor R2 yang kita butuhkan? Di sini kita bisa coba aplikasikan KVL tentunya. KVL-nya seperti apa? Loopnya seperti ini. Jadi minus 5 ditambah IB dikalikan dengan R2 ditambah
VBE yaitu 0,7 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita hitung R2-nya itu sama dengan 4,3 dibagi dengan 0,3 miliampere yang barusan kita hitung. Maka hasilnya adalah 14,3 kilo ohm. Dan di sini diberikan catatan bisa juga kita pilih nilai yang lebih kecil ya, misalnya 12 kilo ohm untuk memastikan bahwa IB-nya cukup besar untuk mendrive menyalakan transistor ini, untuk switching on transistor. Selanjutnya kita coba bahas beberapa konsep tambahan. Nah, pertama adalah kita juga bisa memanfaatkan transistor untuk mengendalikan arah putaran dari motor. Nah, ini yang kita kenal sebagai H-bridge atau H-bridge. Jadi, untuk mengontrol arah putar dari suatu motor, kita perlu membalikkan polaritas voltase tegangan yang diberikan kepada motor. Nah, ada beberapa cara, tetapi cara yang paling umum itu adalah menggunakan H-bridge ya, H-bridge dengan switch 4 buah. Jadi konsepnya bisa diberikan di sini, ini konsep umumnya bahwa kita bisa berikan ini arah polaritasnya seperti ini atau kebalikannya dan nanti motornya bisa kita atur apakah berotasi ke arah searah jarum jam atau sebaliknya. Nah, karena kita sudah pelajari bahwa switch itu bisa kita coba realisasikan dengan transistor, maka rangkaian H-bridge ini bisa kita wujudkan dengan 4 buah transistor NPN, BJT. Nah, ini seperti ini diberikan contohnya. Ini motornya ada di tengah ya. Motornya di tengah dan nanti tergantung dari polaritas yang diberikan untuk motor, maka motor akan bisa berubah arah putarnya. Berikutnya terkait perbedaan antara transistor dengan relay, karena barangkali ada pertanyaan. Tentu kalau seandainya ingin melakukan switching, bisa juga kita memanfaatkan relay. Lalu apa bedanya transistor dengan relay? Ada beberapa perbedaan dan sebenarnya ada positif dan negatifnya masing-masing. Seperti misalnya relay itu dia memiliki sifat elektromagnetik sehingga ini seringkali khawatir bisa memberikan pengaruh ya. Khawatir bisa memberikan pengaruh kepada rangkaian. Nah, tetapi relay itu juga salah satu keunggulan relay dia lebih tahan panas ya, lebih tahan terhadap variasi panas. Jadi kalau seandainya panas dari ambient berubah, maka arus yang dikeluarkan oleh relay atau sifatnya relay tidak banyak berubah. Beda dengan transistor. Transistor dia kurva IV-nya sangat tergantung dari panas ambient. Nah, dan perbedaan lainnya adalah relay itu dia hanya bisa on-off, sedangkan transistor dia bisa diatur berapa current atau arus yang dialirkan dengan voltage input yang kita berikan kepada transistor. Terutama untuk BJT. Dan juga ini beberapa hal lainnya, relay itu biasanya lebih lambat untuk switchingnya. Kalau seandainya ingin switching lebih cepat, bisa menggunakan transistor, dan sebagainya. Terakhir, saya coba bahas pemanfaatan transistor BJT sebagai amplifier. Jadi tadi di awal disebutkan bahwa secara umum transistor bisa dimanfaatkan sebagai switch, atau yang kedua adalah sebagai amplifier. Amplifier ini bisa kita dapatkan kalau seandainya input yang kita masukkan kepada transistor itu adalah AC. Nah, ini sebagai contoh, kita berikan input AC sinusoidal ya. Jadi tegangan sinusoidal sebesar 2,83. Ini peaknya 2,83 volt. Masuk di sini nih. Di node sini sebesar ini. Lalu kita bisa perhatikan bahwa outputnya di sini, outputnya di kolektor, itu dia lebih besar. Jadi peaknya 8,20. Nah, hanya saja reverse, jadi terbalik ya. Ada shift, ada pergeseran 180 derajat. Nah, hanya saja harus dipahami bahwa kenaikan voltase di output ini bukan dari mana-mana, melainkan dari voltase ini nih, 12 volt yang diberikan kepada kolektor.
Jadi tidak bisa kita punya 2 volt, terus kemudian tiba-tiba langsung kita naikkan menjadi 8 gitu. Nah, tentu harus ada tegangan input yang kita berikan. Namun tetap ini adalah rangkaian yang spesial karena di output kita bisa meniru apa yang ada di input ya. Jadi misalnya di sini tegangan sinusoidal input, lalu di outputnya kita bisa mendapatkan hal yang sama tetapi diperbesar. Inilah maknanya amplifier dengan menggunakan transistor dan utamanya kasus di sini adalah BJT.